Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Kita lihat kelanjutannya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 sampai ayat 19 kita sudah baca minggu kemarin. Namun saya ulangi lagi ayat 17 dan ayat 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kursi maut dan kerajaan maut. Haleluya. Jadi Rasul Yohanes diminta oleh Tuhan supaya jangan takut. Kemudian kita lihat alasan manusia tidak takut yang kita sudah lihat minggu yang lalu. Firman Tuhan adalah jangan takut, dan alasan kita tidak takut adalah karena ada pernyataan Yesus, ya, ada pernyataan Yesus yang agung, yang luar biasa, menjadi alasan kita tidak takut. Nah, kemudian kita sudah bahas juga yang pertama, yaitu dalam Wahyu 2:8, Wahyu 1:6, Wahyu 13, di sana dibicarakan tentang Yesus adalah yang awal dan yang akhir, ya. Kita nggak usah baca lagi ayatnya, ini hanya sekedar pengulangnya. Kalau kita perhatikan ya garis waktu yang sudah kita lihat juga minggu yang lalu adalah garis waktu. Sebenarnya dalam pengetahuan tidak ada garis waktu, ya. Jadi ini adalah Yesus itu sendiri yang dari kekal sampai kekal, dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, juga tanpa perbulan waktu, dan tanpa mempunyai akhir kehidupan. Namun karena dijadikan serupa putra Ilahi, dia tetap tinggal sebagai imam sampai seterusnya. Jadi Yesus Kristus itu tidak punya ayah menjadi sumber perbulannya, tanpa ibu yang mengandungnya. Jadi kalau dia lahir dari Maria, dia memakai rahim Maria untuk melahirkan Yesus secara manusia. Namun sesungguhnya dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Nah, untuk menjadi manusia, dia memakai rahim Maria, ya. Bukan berarti dia baru ada waktu itu, tetapi dia sudah ada dari kekal sampai kekal, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dia tidak punya permulaan, tidak punya akhir, sementara Alfa yang ketiga, yang awal dari akhir, ini menunjukkan bahwa ada awal, ada akhir. Nah, kalau ada awal, ada akhir, berarti dia tidak dari kekal sampai kekal. Nah, kalau kita baca ayat ini tentu bertentangan. Kita lihat dalam Ibrani 3 dia tidak berawal, tidak berakhir, tapi dalam pengakuan Yesus dalam Yohanes Wahyu kita lihat, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau begitu apa maksudnya Yesus yang awal dan yang akhir? Apa maksud Yesus menyebut bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir? Kita sudah mengetahui minggu kemarin apa alasannya dia menyebut Yesus yang awal dan yang akhir. Yesus menyebut dirinya yang awal dan yang akhir berkaitan dengan penciptaan, ya.
pencipta. Nah, mari kita lihat Kolose 1:16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ternyata saudara-saudara, di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi ada dua jenis ciptaan. Ciptaan yang tidak kelihatan dan ciptaan yang kelihatan. Di dalam Yesus yang adalah yang kekal itu ada kurun waktu, ya, ada kurun waktu. Di dalam Dialah waktu itu, tapi Dia tidak terikat dengan waktu. Dia tidak terikat dengan zaman, ya. Tapi di dalam Dialah zaman itu berlangsung. Di dalam kekekalan itulah zaman itu berlangsung. Tetapi ketika Dia menjadi manusia, Dia masuk ke dalam sejarah itu, ya. Jadi sejarah itu ada di dalam Yesus yang adalah kekal. Nah, jadi ada dua jenis ciptaan. Ada kurun waktu di dalam dirinya dalam hal ciptaan, yaitu kita lihat Dia menciptakan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Yang kelihatan kita sudah tahu semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan cakrawala, Dia menciptakan planet-planet, Dia menciptakan makhluk. Itu yang kita tahu, ya. Namun di dalam kitab Mazmur, ya, penciptaan tentang hal yang kelihatan itu dibukakan, ya. Dari nafas mulutnya diciptakan segala bala tentara. Jadi tidak digolongkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, ya. Tapi itu disisipkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama tentang penciptaan yang tidak kelihatan, yaitu makhluk roh, ya. Makhluk roh itu ternyata jumlahnya begitu banyak, dan makhluk roh itu bisa malaikat yang bersayap, bisa juga malaikat yang tidak bersayap. Jadi malaikat yang bersayap seringkali disebut adalah kerub, ya, kerub. Sementara malaikat lain tidak pernah disebut bersayap, tapi asumsi orang tentang malaikat ya otomatis bersayap. Padahal Alkitab tidak menulis demikian. Yang bersayap jelas-jelas disebut adalah kerub. Ada juga serafim. Nah, sementara berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa malaikat yang lain tidak disingkapkan bagaimana keberadaannya, tapi mereka itu adalah makhluk roh yang melayani. Ada makhluk roh yang memberitakan pemberita pesan dari Tuhan. Ada malaikat menjadi penghulu. Intinya adalah semua malaikat ini adalah melayani Allah, ya. Bagaimana wujudnya, yang jelas jumlahnya begitu banyak, ya. Makhluk yang tidak kelihatan dan makhluk yang kelihatan. Nah, itu diciptakan di dalam Dia. Itu diciptakan di dalam Dia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, inilah awal, inilah akhir. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, itu berarti Dia sang pencipta, ya.
Dia adalah penyebab segala sesuatu. Dia adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah penyebab. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Istilah lain disebut causa prima, ya. Penyebab. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Jadi tanpa dia kita nggak ada. Tanpa dia bumi ini nggak ada. Tanpa dia alam semesta nggak ada. Jadi dialah penyebab. Dialah yang memulai. Nah, kalau dia yang memulai, dia juga yang sanggup, hanya dia sendiri yang menutup babak penciptaan itu. Dia hanya sendiri, hanya dia sendiri. Walaupun mungkin manusia merusak hutan, merusak dirinya atau lain sebagainya, tapi tetap kembali kepada Tuhan keputusan akhir. Dia yang punya keputusan akhir. Nah, itu makanya kepada Yohanes disampaikan di ungkapan Tuhan dirinya, jangan takut karena Aku yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang mengatur segala masalah. Ya. Siapakah itu? Yaitu Tuhanku. Jadi jangan kamu takut, Aku yang mengendalikan segala sesuatu. Dialah penyelesai. Dialah yang memulai. Dia juga yang akan mengakhiri. Dia punya kuasa. Dia bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat Kisah Para Rasul 17 26 sampai 28, itu lalu kita tidak lihat ayat ini, namun sepanjang minggu ini saya lakukan di ibadah hari Rabu juga saya lakukan, ya luar biasa. Nah, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua manusia. Dari satu orang saja ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Nah, dari satu orang saja akhirnya muncullah banyak orang untuk mendiami seluruh muka bumi, dan dia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari satu orang saja. Nah, yang satu orang ini, kalau Tuhan tidak buat, tidak ada orang lain. Jadi dari satu orang saja, maka bumi ini. Jadi Tuhan ingin mengatakan kepada Yohanes betapa maha kuasanya Tuhan yang kita sembah. Betapa ajaib, tak terkatakan, tak tertandingi, malah terlalu besar bagi kita hal itu. Terlalu besar itu, dia itu Allah kita, begitu. Terlalu besar, tak terkatakan siapa kita. Tetapi memang begitulah keberadaan Allah kita, sangat besar, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Terlalu hebat kita memiliki dia, ya. Terlalu rendah kita memiliki dia itu yang hebat. Padahal kita ini adalah tangan dia. Nah, dari satu orang saja, yaitu dari Adam, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan dia telah menentukan musim-musim. Jadi Tuhan juga menentukan musim. Selama bumi masih ada, musim itu akan ada. Panas, dingin, hujan, kering, dan seterusnya. Itu telah ditetapkan. Nah, kalau bumi sudah tidak ada oleh karena kehendak Tuhan, maka musim tidak ada lagi. Artinya dia yang mengatur semuanya. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya, supaya mereka mencari dia. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu supaya ada yang memuliakan namanya, ya. Supaya ada teman
berbagi. Ya. Jadi Tuhan itu adalah Raja alam semesta, namun Tuhan menciptakan manusia di bumi untuk menguasai bumi materi yang kelihatan. Sementara Allah menguasai yang tidak kelihatan, dan yang kelihatan yang tidak bisa dijangkau manusia, yaitu jagat raya. Dan kepada manusia diberikan kepercayaan menguasai bumi menjadi raja. Jadi untuk berkuasa haruslah memiliki kapasitas Allah, ya, kapasitas Allah. Karena itu Allah membentuk bagi dirinya, yaitu manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Jadi untuk berkuasa saja harus segambar dan serupa dengan dia, yaitu menguasai bumi. Malaikat tidak diberi kepercayaan seperti itu karena malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa. Yang diciptakan segambar dan serupa hanyalah manusia. Jadi kemampuan memerintah sama dengan dirinya adalah manusia. Jadi manusia itu diberikan kepercayaan memerintah bumi ini. Namun manusia itu bodoh, malah kuasa otoritas itu diambil alih oleh iblis. Nah, sehingga nanti Yesus datang ke dunia ini, salah satu misinya adalah untuk mengambil kuasa itu kembali dan meletakkannya kepada manusia yang percaya kepada-Nya. Jadi Allah bermaksud untuk memerintah jagat raya dan alam roh, sementara manusia berkuasa untuk memerintah alam bumi ini. Kuasailah bumi, katanya. Benar-benar saudara-saudara, kerajaan Allah itu akan turun di bumi lewat manusia. Kenyataannya tidak bisa. Jadi itulah rencana agung Tuhan. Jadi makanya disebut Injil itu ada dua, ya, ada dua. Injil satu tapi bagi dua. Injil keselamatan dan Injil kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan Allah. Gitu. Jadi karena kerajaan Allah itu sudah gak bisa lagi terwujud lewat manusia, maka Yesus datang. Ya, Yesus datang. Dan akhirnya kerajaan itu pun dipulihkan. Makanya sampai dalam kitab Wahyu ada kerajaan lagi, kerajaan 1000 tahun, kemudian kerajaan surga. Semua tentang kerajaan. Dari Kejadian sampai Wahyu tentang kerajaan. Memang benar-benar Tuhan ingin berbagi kerajaan dengan manusia. Tetapi untuk berbagi kerajaan harus segambar dan serupa dengan dia. Dan manusialah yang harusnya teman Allah berbagi. Namun manusia itu berbagi. Jadi saudara-saudara, luar biasa, begitu ajaib, begitu tak terselami rencana Tuhan bagi manusia, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah Dia. Bapak Ibu bayangkan, imajinasi kita kan tentang Allah itu, apalagi seringkali saya tunjukkan ilustrasi Allah yang begitu jauh di sini kita, lalu kita buat jembatan. Jadi kalau ayat ini mengatakan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, ternyata Allah memenuhi segala sesuatu, kita bisa menjamah Dia. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, imajinasi kita seringkali Allah itu begitu jauh, tetapi Dia ada di sini, hanya tidak bisa dijangkau. Ada saudara-saudara sekatnya, namun Dia ada di sini karena Allah itu adalah roh, tapi tidak bisa dijangkau walaupun Dia dekat. Allah itu roh, tapi tidak bisa dijangkau padahal dekat. Tapi begitu jauh, dekat
Bukan berarti dia jauh sekali lalu kita harus naik pesawat ke sana, tidak. Ada pembatas antara dia dengan manusia karena dosa. Dosa itulah yang menjadi pintu masuk roh ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah roh, Bapak Ibu ya. Makanya kepada Yohanes dikatakan jangan takut. Roh ketakutan itulah yang menguasai manusia karena manusia membuka pintu. Jadi kalau roh ketakutan datang berarti setan yang diizinkan untuk bekerja. Makanya di dalam dia tidak ada ketakutan. Seberapa penting Yohanes untuk memahami keberadaan Yesus Kristus ini. Karena banyak anak Tuhan yang takut tentang segala hal, tentang masa depannya, tentang karirnya, tentang pekerjaannya. Jadi kalau kita menyadari tentang siapa Allah itu, dia membuka dirinya sedemikian rupa, dia itu bisa dijamin. Dia bukan Allah yang jauh, dia Allah yang imanen, artinya Allah ada bersama dengan ciptaannya. Tidak seperti Allah agama lain. Agama lain berkata, memang Tuhan menciptakan manusia, tapi setelah Tuhan menciptakan manusia, lalu dia biarkan manusia dia pergi entah kemana. Allah kita tidak seperti itu. Allah kita bertanggung jawab kepada ciptaannya. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tapi yang membuat gap ini adalah dosa. Walaupun dia bisa dijamah. Jadi sementara saya renungkan ini, sepanjang ini saya menikmati Tuhan itu begitu. Dia bisa dijamah, dia ada di sini. Ternyata apa yang membuat kita begitu terbatas? Pikiran kita, dosa, pelanggaran. Tapi jadi ternyata di alam roh ini, saudara-saudara, Yesus harus menghubungkan manusia itu dengan dirinya. Bapak Ibu bisa bayangkan begitu dekatnya Allah itu, tetapi begitu jauh karena dosa. Nah, jadi Yesus itu menerobos alam roh sampai manusia itu bisa menyadari tentang keberadaan dirinya. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia kita hidup, Bapak Ibu bayangkan, di dalam dia kita hidup, di dalam dia kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Di dalam dia hidup, kita hidup, di dalam dia kita bergerak, di dalam dia kita ada. Tetapi kenapa begitu jauh? Karena memang dosa itu menutupi. Dosa itu dia ada, dia. Satu waktu pendeta jatuh sakit, terbaring di rumah sakit. Lalu waktu masa-masa sulit di tempat tidur, Tuhan berkata, kau belum mengenal aku, kata Tuhan. Kaget dia. Apa Tuhan? Kau tidak mengenal aku. Kenapa kau bilang begitu Tuhan? Aku sudah menginjil. Aku sudah menyembuhkan penyakit. Aku sudah membangun sekolah Alkitab yang megah. Aku sudah membangun gereja. Aku sudah melakukan banyak hal. Kenapa kau bilang aku tidak mengenal engkau? Tuhan bilang bukan. Engkau tidak kenal aku. Bertanya-tanyalah kau mendadak. Lalu Tuhan bilang, aku adalah omnipresent. Aku ada hadir di sini, tapi engkau tidak menyadari. Ternyata saudara-saudara, Allah itu hadir. Allah itu ada di sini. Allah itu bisa kita sentuh. Makanya penulis
Injil berkata, Dia yang bisa kami raba, yang bisa kami sentuh dengan tangan kami, itulah yang kami beritakan kepada Dia. Jadi Dia itu begitu dekat, tapi kenapa kita tidak bisa rasakan Dia ada di sini? Maka apa yang kita perbuat itu ada di hadapannya. Saudara berbuat baik, Dia saksikan. Saudara berbuat dosa, Dia saksikan. Makanya Dia mengatakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Walaupun saudara diam-diam di sana sembunyi, gak ada yang tahu, Tuhan ada di sana. Tuhan menjadi saksi karena Dia memenuhi segala sesuatu. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dia memenuhi jagat raya ini, Bapak Ibu. Tapi kenapa begitu jauh? Kenapa kita nggak sadar? Itulah yang diterobos sampai manusia itu bisa memahami. Lalu saya bayangkan bisa jadi semua. Karena Dia adalah Roh. Kenapa saya nggak bisa menyentuh? Kenapa saya nggak bisa menikmati? Itu tadi. Apa yang kita perbuat itu terpampang di hadapannya. Tidak ada yang bisa mengelak karena memang Dia Maha Hadir. Bukan hanya hadir memenuhi kita, bahkan Dia mengetahui apa yang ada di dalam tubuh kita, pikiran kita, tulang-tulang kita, segala sesuatu Dia tahu. Karena Dia adalah Adam berdosa, itu terjadi di hadapannya. Segala sesuatu ada di hadapannya. Jadi ketika kita menyadari kalau kita itu bergerak dalam Dia, hidup dalam Dia, ada dalam Dia, makanya jangan main-main. Amin. Jangan main-main. Apapun yang kita lakukan, Dia ada. Nah, dan kalau saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah, Dia bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang ada di sini. Namun seringkali kita tidak bisa menikmati, tidak bisa kita sentuh, padahal Dia ada. Karena pikiran kita, karena asumsi kita, karena konsep kita. Ini saudara-saudara luar biasa. Mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Dia ada, tapi kenapa sulit menemukan? Kenapa sulit menemukan? Seringkali Allah itu kita anggap, oh ada puji Tuhan, imajinasi kita langsung besar, jauh sekali begitu. Padahal Dia menguasai segala sesuatu. Dia Bapa yang tetap. Dari sanalah Kristus itu datang menjadi manusia. Dari alam roh itu. Jadi untuk menerobos alam itu, saudara-saudara, Dia memutuskan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Supaya apa? Supaya manusia itu dengan darah ini, di alam roh ini, memiliki, saudara-saudara, kuasa. Darah inilah yang membersihkan perjalanannya di alam roh ini. Dia ada di sini, Dia ada di sini. Dia ada. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, dalam Dia kita ada. Namun kehadirannya seringkali kita memasak. Padahal ketika kita memasak, Dia ada di sana. Ketika kita menyetir, Dia ada di sana. Dia memenuhi jagat raya. Jangankan di dalam Dia kita hidup, jagat raya ini semua di dalam Dia.
Nah, bersyukurlah Allah kita itu Allah yang dekat dengan dia, Allah yang dekat dengan kita, dan kita bisa menghampiri dia. Orang-orang jahat pun berbuat jahat di hadapannya dia. Orang-orang berbuat baik pun berbuat baik di hadapannya dia. Semua terjadi di hadapannya dia. Pergumulan kita pun, keputusan kita mau taat pada Tuhan, dia pun menantikan bagaimana anak ini. Dia memilih untuk taat atau tidak. Semua di hadapan dia. Semua di hadapan dia. Haleluya. Dia ada, ya, dia bisa dijangkau. Jadi ketika saudara angkat tangan saudara, itu tangan Tuhan seperti melekat kepada kita. Karena memang dia ada di sini. Dan di sorga, Allah itu tetap, Bapa itu tetap misteri. Dia memenuhi jagat raya. Yang misteri ini supaya manusia bisa lihat dia menjadi manusia. Dia adalah Allah yang nampak, tetapi jadi nampak supaya manusia itu memahami yang tidak nampak. Pencipta yang tidak nampak itu anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya kepada kita. Dia menyatakannya. Jadi apapun masalah Bapak Ibu, dia ada bersama kita. Di dalam dia kita ada, dalam dia kita hidup. Di dalam dia juga kita menyembah. Haleluya. Ketika saudara menyanyi, memuji, memuliakan, dia merasakan sentuhan tangan kita. Itu sama seperti seorang wanita yang menjamah jubah Yesus. Siapa yang menjamah aku? Karena wanita ini menjamah, dia menyadari keberadaan Tuhan. Jadi saudara menyadari keberadaan Tuhan ada di sini. Dan saudara bisa terhubung dengan dia ada di sini. Bisa terhubung karena darah Yesus yang menguduskan perjalanan roh itu. Darah Yesus yang memungkinkan. Tapi orang tidak percaya pada Yesus, walaupun dia ada di sini, orang tidak rasakan. Karena darah Yesus belum membasuh kita. Selain darah Yesus membasuh kita, darah Yesus juga membasuh perjalanan kita untuk menjumpai dia. Menjumpai dia yang ada di sini. Jadi untuk menjumpai dia yang ada di sini tidak sembarangan. Harus darah Yesus membasuh kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Begitu dekat Allah itu, haleluya. Begitu dekat, bisa dijamah, bisa disentuh. Kalau imajinasi kita seringkali langsung ke belakang langit biru, begitu jauh Allah itu, tapi dia ada sebenarnya. Dia memenuhi segala sesuatu. Dalam dia kita ada. Dia mengerti pikiran kita. Saudara dimungkinkan untuk menjumpai dia hari ini. Amin. Karena darah Yesus saudara dan saya adalah anak-anak. Makanya perlu dilahirkan baru. Roh kita ketika kita dilahirkan sudah langsung bisa menghubungi dia yang ada itu. Makanya disebut aku ada yang aku ada. Itu namanya. Namanya adalah aku ada aku, atau aset aku ada yang aku ada. Memang dia ada. Di dalam dia kita hidup, di dalam dia kita bergerak. Jadi Allah Kristen itu benar-benar bisa dinikmati. Makanya kekristenan itu bukan hanya agama, tetapi hubungan sang pencipta. Orang-orang di luar Tuhan saja bisa komunikasi dengan Allah. Apalagi orang yang percaya pada Yesus, karena kita sudah dikuduskan. Jadi di sini selain Allah yang menguduskan sesuatu, roh-roh jahat juga. Jadi kalau pikiran kita kan menyimpulkan bahwa roh itu ya sejenis. Bayangan kita angin itu ya udah sejenis angin. Tapi roh itu beragam.
Allah memenuhi ruang ini, dan iblis juga bisa ada. Untuk berkomunikasi dengan ini, roh ini, kalau berkomunikasi dengan Allah harus darah Yesus. Jadi betapa dekatnya. Amin. Amin. Tapi kenapa kita seringkali lupa yang gak ada yang Tuhan? Ada dia. Makanya Bapak Ibu, kenapa Tuhan aku ini? Kenapa Tuhan? Kalau memang Engkau ada, kenapa aku gak rasakan? Ini pergumulan saya sebenarnya. Akhirnya semakin yes, amin, yes, oh oh haleluya, Engkau ada di sini. Begitu dekat, pikiran saya tidak perlu, kening saya tidak perlu berkerut lagi menyembah Dia, karena memang Dia ada di sini. Amin. Dia ada di sini, Dia mengasihi kita, Dia bisa diraba, bisa disentuh. Ketika sedang bersuara, suara saudara didengar oleh Dia, terkonek dengan Dia. Nah, itulah Yesus yang aku ada, yang aku adalah aku ada yang ketika prajurit-prajurit yang dibawa oleh Yudas Iskariot untuk menangkap Yesus, lalu saudara-saudara, di mana Yesus? Katanya, di mana orangnya? Supaya kita tangkap, kata prajurit. Apa kata Yesus? Akulah dia. Itu sama dengan aku ada. Akulah dia. Karena memang dia Tuhan. Itu sama dengan nama yang dia sebutkan kepada Musa. Akulah dia. Yehova yang menyebut aku adalah aku, hanya Yesus yang menyebutkan dalam perjanjian baru, akulah dia. Akulah dia. Kalau Yesus bisa menyebut akulah dia dalam perjanjian baru, selesai dengan apa yang disebut Yehova dalam perjanjian lama, akulah dia. Karena memang Yesus adalah Yehova. Yesus adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Dan Dia ada di sini. Yesus adalah gambar dan rupa Allah. Yesus adalah Bapa itu yang telah menampilkan keallahan. Jadi anak-anak muda, saya juga terharu mereka akan meninggal, mereka adalah kaum muda. Kalau mereka cerita minggu ini mereka akan ujian SBMPTN, saya terharu. Saya enak berkata, ini anak-anak muda yang manis, yang cinta Tuhan, yang setia. Tiba waktunya mereka akan meninggalkan kami. Yakinlah anak-anak muda, Tuhan ada. Amin. Tuhan ada. Kalau engkau sudah setia melayani Tuhan, menunjukkan pertumbuhan rohani ini, jangan saya terharu kalau kau mudah berbicara. Tapi kalau orang-orang ini dalam doa pun, dalam ujian pun, dalam apa, Tuhan tolong orang. Dan kaum muda yang akan merantau, akan menjalani ujian dan seterusnya, cita-cita, yakinlah Tuhan kita itu Tuhan yang dekat. Amin. Dia bisa disentuh. Dia ada dekat. Dalam Dia kita ada, dalam Dia kita bergerak, dalam Dia kita hidup. Amin. Amin. Haleluya. Dan kita semua. Amin. Nah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba, tetapi Tuhanlah yang menciptakan langit. Hamba itu adalah tidak
imajinasi, tidak ada nilai sia-sia. Tetapi Tuhan kita, Adonai, ya, Yesus Kristus, dialah yang menjadikan segala sesuatu. Allah bangsa-bangsa hanyalah imajinasi, hanyalah gambar, hanyalah bayang. Tetapi bersyukur kita semua bisa mengenal Allah yang berpribadi dengan nyata. Dia memenuhi jagat raya ini, tapi bisa berkenan dijumpai oleh orang yang percaya kepada. Orang akan mencari-cari kemana Tuhan, tapi dia ada, tapi dicari-cari. Cari-cari, capek ke sana, capek ke sini, agama ini capek sana, capek bikin persembahan, bikin apa korban-korban gitu, cari, nggak jumpa padahal dia ada. Tapi kita oleh darah Yesus, dia yang ada itu, dia bisa connect dengan kita, dia bisa kita jumpa, kita bisa memanggil nama, kita bisa berbisik kepada dia, karena dia ada dekat. Dia ada dekat, begitu dekat, dan dia memenuhi, di dalam dialah kita hidup. Makanya ada nyanyian kita berkata, Allah di sini seperti udara segar yang kuhirup, seperti udara yang kita hirup, begitulah dia. Dia memang bukan udara, tapi keberadaan dia seperti itu. Dia memenuhi semua tempat. Tidak ada yang dia tidak penuhi. Dia memahami, dia mengenal, dan bisa kita berdialog, memanggil, berbisik, bahkan dalam Yesus, Tuhan dekat. Dia tidak ayo segera turun, ada anakku memanggil, langsung bergegas dari surga, syah, itu enggak. Dia ada. Amin. Dia ada. Itu sama seperti dewa-dewa Baal. Panggil mereka, siapa tahu mereka pergi, siapa tahu sedang jalan-jalan, siapa tahu sedang ke toilet. Panggil terus dewa-dewamu, panggil dari pagi sampai siang sampai petang, dipanggil dewa-dewi, datanglah terimalah persembahan kami sampai sore hari. Sudah, kata Elia, sudah mencapai kami sampai di irahi-irahi badannya, rasa roh Tuhan. Boleh? Sudah. Akhirnya Elia sampai sana. Ya Allah Abraham, Ishak, Yakub, terimalah persembahan. Diterima, datang kami. Karena Allah itu begitu dekat, tinggal memanggil. Karena dia sudah connect dengan Allah. Amin. Nah, mari kita lihat. Yang kedua, jangan takut sebab Yesus telah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Nah, dalam Roma pasal 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Dan baca sama-sama 2-3 ya. Dan kita nggak jelaskan. Amin. Kan sejak hari kebangkitan kan sudah banyak ya. Kita nggak jelaskan lagi supaya tidak habis waktu. Mari kita ke poin yang ketiga. Jangan takut, Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Dia yang pegang kendali sekarang. Kunci itu berarti, kunci itu gunanya untuk membuka pintu dan menutup pintu. Artinya dia punya kuasa. Kalau dulu iblis punya kuasa, jadi Yesus datang salah satu untuk mengambil kuasa itu, dan dia tidak berkuasa.
Tidak ada seorang pun yang berhak yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka atau ke dalam surga kalau bukan Yesus. Dia memegang kunci. Tapi bukan kunci seperti ini ya. Jadi ini hanya sekedar ilustrasi saja. Kunci di tangan dia segala kuasa menjadi penentu. Itu yang telah dirampas iblis dari manusia, dan Yesus mengambil alih kembali. Segala kuasa diberikan kepada-Nya. Jadi kalau Tuhan kita punya kuasa, mengapa anak-anaknya takut? Mengapa khawatir? Mengapa cemas? Nah, ini yang harus kita gumuli dalam pikiran. Mengapa? Padahal Engkau ada di sini. Makanya koneksi kita dengan Dia harus terjadi. Begitu dekatnya Dia. Amin. Makanya kita belajar panggil namanya. Dia begitu dekat. Saudara disertai oleh Tuhan kemana saudara tahu. Ketika saudara juga berduka cita, Dia ada di sini. Ketika saudara juga tertawa, Dia ada di sini. Ketika saudara termenung di sudut sana, Dia ada juga di sini. Dia memahami, Dia mengerti, Dia bisa dipanggil, Dia bisa dipanggil. Yesus, nyatakan pribadi. Yesus, saya, aku tahu Engkau ada di sini. Aku tahu Engkau ada di sini. Tolong. Saudara bisa terhubung dengan segera. Saudara bisa menikmati. Makanya nyanyian. Saya lanjutkan tadi kesaksian pendeta Onda. Ketika Tuhan bilang, aku omnipresent, aku maha hadir. Lalu, mulai melakukan keberadaan Tuhan dibukakan lagi. Makanya tercipta lagu apa? Ku ingin menikmati. Itu lagu dari pengalaman. Kita tinggal menikmati Dia yang ada di sini. Nikmati karena saudara leluasa kontak dengan Dia, leluasa Dia ada. Dia ada, karena Dia benar-benar maha kuasa. Dia ada. Dia bisa bicara, bisa disebut. Amin. Itulah yang akan kita jalani di sepanjang hidup kita. Menikmati pribadinya yang benar-benar ada. Dia maha kuasa. Dialah Bapa kita. Dialah Tuhan kita. Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut yaitu kematian. Ya, kematian. Dalam kitab Wahyu ada kuda kuning hijau, puncak kematian. Jadi kematian ini akan berjalan terus di akhir zaman. Ada kematian karena COVID, kematian karena segala macam hal, roh maut, roh ketakutan. Roh ketakutan. Kenapa Tuhan takut? Ini karena roh ini. Ya. Ada kuda dalam kitab Wahyu, kuda hitam. Ada kuda merah, kuda putih, kuda kuning hijau. Hijau kuning, ya, hitam. Orang hari-hari ini ketakutan. Roh ketakutan. Karena kita punya Allah yang memegang segala kuasa. Anak-anak Tuhan jangan takut. Amin. Anak Tuhan jangan takut. Jadi kunci maut, kerajaan maut tidak berkuasa lagi karena Yesus telah mengalahkan kematian. Kemudian kunci kerajaan maut disebut Hades atau Sheol. Ya. Hades dalam bahasa Indonesia
Sheol dalam bahasa ikan. Dia memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Maut tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Kerajaan maut tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Kalau kerajaan maut itu sebelum Yesus bangkit, kerajaan maut itu menarik orang untuk memenuhi dirinya supaya masuk ke dalamnya. Tapi ketika Yesus bangkit, kerajaan maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Karena itu jangan takut tentang kematian, jangan takut tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia adalah Bapa yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Karena itu rasakan hadirannya, rasakan kehadirannya. Karena kalau walaupun pikiran kita tahu bahwa dia ada, tapi kok gak bisa connect, di situ masalahnya. Karena terjadi dia ada di situ, dia ada bersama kita. Ketika kita memarahi anak kita, dia juga ada di situ. Ketika kita menyayangi anak kita, dia juga ada di situ. Ketika seorang istri membantah suaminya, dia ada di situ. Ketika seorang suami, aduh istriku tersayang, dia ada di situ. Makanya perbuatan itu menjadi tolak ukur untuk mendapat upah. Ya, perbuatan. Kita dihakimi kan berdasarkan perbuatan. Indikator-indikator itu. Tak ada yang tersembunyi bagi manusia. Kan takut sama hakim dunia ini, tapi Yesus hakim di atas segala hal. Kepada dia kita memberi bertanggung jawab. Nah, ini ada kerajaan maut. Nah, ini belum neraka ini. Kita sudah lihat kemarin apa bedanya ya, hadis dan neraka. Lalu Wahyu 24:19, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kita sudah tentang perjalanan menuju kekekalan. Ada 3 pos penyidikan, ada 3 checkpoint. Masih ingat? Checkpoint yang pertama apa? Tentang kelahiran. Checkpoint yang kedua kematian. Checkpoint yang ketiga kebangkitan. Ini kematian yang kedua, yaitu orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam. Perhatikan, dalam ayat ini kita lihat 3 golongan untuk masuk dalam lautan api, yaitu maut, kerajaan maut, dan orang. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Dan ada ayat Alkitab mengatakan, sejak dunia dijadikan, nama-nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ternyata semua ada dalam catatan Tuhan. Dari sejak Adam sampai saat ini, sampai orang yang akan lahir, semua itu di. Nah, kalau tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, maka apa yang terjadi? Nah, dimasukkan ke dalam neraka. Dalam Matius 5:22-29 dan seterusnya. Neraka itu, lautan api itu disebut neraka. Neraka itu disebut dengan Gehenna. Nah, ada 3 jenis tadi, yaitu maut, kerajaan maut, dan orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Nah, di kerajaan maut itu iblis masih menyiksa. Dan apa dikatakan? Dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian itu. Kemudian kita lihat lagi ayat yang terakhir, Wahyu 12:10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api yang belerang, yaitu tempat binatang, dan dari maksud itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ada lagi golongan yang berikut, golongan yang
Yang ketiga, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, katanya itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ada 6 golongan yang dimasukkan ke dalam lautan api, yaitu yang pertama apa tadi? Maut, kerajaan maut, orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, kemudian iblis, antikris, dan nabi palsu dimasukkan. Tetapi sementara kita orang yang percaya, kita sudah tahu semua, amin. Kita telah dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan Yesus. Haleluya. Ya. Karena itu Bapak Ibu, kesimpulannya adalah 3 poin ini. Yesus yang kita sembah adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, yang telah mati, namun yang hidup sampai selama-lamanya, dan Dia mengenai segala kunci maut dan maut. Karena itu jangan takut. Jangan takut, Dia ada di sana. Dia yang punya kuasa segala sesuatu. Amin. Belajarlah mulai pulang dari gereja ini sekarang pun sudah harus mulai punya konsep yang Dia ada bersama. Dia ada bersama. Jangan saudara bisa menyambut dengan iman saudara. Saudara ada, saudara bergerak di dalam Dia beri kita. Mari kita nyanyikan diri kita.